saya cek dulu ya Bu ya. Oh iya Bu, ini belum kelihatan ya. Oh iya Bu, oh ini ya Bu, jalan lahirnya pulpa ya. Tapi kan nggak tahu pulpa. Jalan lainnya sudah menggunakan. Itu coba lihat. Oh langsnya juga sudah terlihat ini Bu mengembang ya Bu ya. Oh ya, ya Bu, ini Ibu sudah mau masuk ke persalinan ya Bu ya. Nanti saya periksa untuk memastikan. Tapi sebelumnya saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Pak, ibunya sambil diberi minum ya Pak ya. Anak berapa Pak? 10. Lanjutin dulu ya Bu ya. Nanti tentunya kalau menunggu saya periksa dulu alat-alatnya ya. Terus siap alat, Siapkan diri. nah, alat nyanyi ya. Ini cepat ya. Tiga. Kemudian kita patahkan ampul oksitosin. Jangan pakai apa tutup itu ya, pakai asa supaya bisa menggunakan. Nah, sudah ready. Tidak kuat kemarin. Ya, ini sudah tak patahkan. Kemudian buang ke dalam Safety box. ya. Di situ kita, nah, tadi kita sudah mengurutkan alat-alat yang mau kita gunakan. Yang pertama yang kita pakai adalah APD dulu ya. Hmm. Kemudian setelah APD sudah menggunakan sepatu. Kemudian kalau menggunakan APD itu yang terakhir adalah sepatu boot. Tapi kalau melepas sepatu bootnya yang Putra. untuk tangan lepas yang boot yang kayaknya enggak kemarin ya udah. Tapi bukannya cuci tangan 6 langkah gimana? Diwastafel dengan air mengalir menggunakan sabun. Udah ya? Ya, oke. Nah, bukannya kembali ke sini. Gimana Bu? Sudah ingin menerang? Sudah, ya, sudah ya. Nah, kemudian kita menggunakan handphone ya. Sebentar ya Bu, ini kita siapkan dulu sebelum kita menggunakan handphone. Ini untuk apa sih? Nanti persiapan kalau ternyata mau pecah ketuban. Karena kan dari hasil PD itu kan bisa dilihat bahwa misalkan pasien ketubannya masih utuh, gitu ya. Kita siapkan dulu. Kemudian kalau sebelum pecah ketuban itu berarti nanti kita melakukan tubuhan. Jadi kita buka dulu, tapi tidak usah dibawa ke sana, nanti malah dibuka, ya. Kemudian kita pakai kapas DTT, kita celupkan ke dalam air. Waduh, ini tarik. Kasih air. Apa? Persiapkan alat itu termasuk adalah kita menyiapkan hisap oksigen. Ya, speknya ini steril ya. Jadi kita hisap oksigen. Ya, berapa mili isinya? 1 mili. Ya, kalau sudah ini dibuang kemana? Safety box. Kemudian Bu, ini kan kadang ada udara, apakah bisa langsung kayak gini terus kayak gini?
Tidak. Diapakan dulu? Berapa dengan berapa tangan? Satu. Makanya klik dulu ya. Ya. Baru kita baru kita gimana nanti kalau ujian kamu atau ini dulu pernah ada yang tusuk karena dulu hewan ini itu kan baru ini ya. Dulu kan kalau mau itu kan kayak gini ya. Betul, makanya ada one hand itu resiko untuk tertusuknya besar kalau menggunakan kayak gini. Seperti misalkan bukannya minus tapi nggak pakai kacamata kan dibule ora gitu ya. Karena merasanya ini sudah stop gitu ya. Tarik baru dipeluk pelan-pelan. Ini biar pas ya. Pas di ujung sini sudah ada yang luas sedikit. Jelas? Ya. Kemudian jelas. Kemudian ini taruh aja di sini Bu. Biar kita nanti mudah gitu ya. Misalkan nanti kok ketubannya kok belum pecah ya. Berarti apa Bu? Biar kita ngambilnya itu mudah. Caranya gimana? Caranya ini di sini resiko enggak? Resiko apa? Ketuban pecah piok gitu ya. Resiko kena kan ya. Makanya kita harus tutup dulu. Caranya gimana? Nah, ini kita keluarkan. Ini susahnya di sini ya. Apalagi nanti kamu ujian plus berdek ke sini gitu ya. Nah, ini tuh mengkondisikan ini biar berdiri kayak gini tuh susah. Nah, deal. Jelas? Ini sudah dibuka semua. Nggak ada kan tangan kita mau dibutuhkan lagi untuk buka-buka yang nggak steril? Tidak ada. Ini baru tutup. Jelas. Ini kita ya. Bu, nanti kalau mau ngambil yang nggak stylish gimana? Yang mau kita pakai PD adalah sebelah kanan. Jadi kiri bisa kita gunakan misalkan mau mengambil barang-barang yang non steril. Nah, langkah nyanyinya gimana? Bersih PD DJJ depannya apa? Bukan siap-siap untuk menolong. Kalau handuk bokong buka sarung. Alah. Bukaan lengkap bersih PD DJJ itu kan ya. Bersihkan apa? Ya. Ambil berapa? 5 minimal. Boleh 10, 12 boleh. 5 itu minimal. Ada pulpa yang bersih, ada pulpa yang kotor. Ya, yang ternyata butuh untuk ke kamar mandi. Bersihkan pulpa ya. Ya, untuk lagi ya. Minora dulu. Satu untuk minora yang kanan. Kemudian satu mayora yang kiri, satu mayora yang kanan, satu bagian tengah sampai ke anus. Aduh, ternyata Bupami nyenggol apa? Peses. Ganti nggak? Ganti. Kalau yang nyenggolnya adalah sebelah kanan. Gitu ya. Jadi menyiapkan handphone 2 itu yang dibuka, tapi yang lainnya juga harus ada. Gitu ya. Karena mungkin kita nggak sengaja nyenggol kok ada pesesnya, mau talam kesenggol. Wajib ganti. Nah, nanti bengkok ini mau kita gunakan untuk apa? Menampung air ketuban. Menurut Anda ini perlu dibuang dulu nggak? Kalau enggak, nanti jadinya polang tahun ya. Nah, boleh Bu dibuang, boleh. Kan saya tadi sampaikan yang steril yang mau kita gunakan untuk PD yang mana? Kanan. Boleh nggak diambil pakai yang kiri? Boleh. Ini buang ya ke tempat sampah. Jelas? Lalu kita letakkan kembali. Bu, jangan langsung di sini. Ya nanti menghalangi kita kan kalau mau PD. Ya, bersih, PD. Nah, yang kedua berarti PD ya. Bu, tadi? Iya. Kemudian, Pak, ini saya periksa dulu ya untuk memastikan apakah pembukaan sudah lengkap.
Kemudian nanti apakah ketubannya sudah pecah atau belum. Kalau belum pecah, nanti saya bantu pecahkan. Itu ya Bu ya. Sedikit tarik. Nah, ayo kakinya ditekuk Bu, geser ke sini sedikit Bu. Ini kan kayak jauh ya kita ya. Bu, ayo Bu, geser sedikit. Iya. Nah, iya bagus gitu ya Bu ya. Oke ya. Tarik nafas Bu, tarik nafas kakinya. Ayo lemes yuk. Nah, sudah diajari VT kan? Sudah. Oke, kita masukkan dulu ya satu jari tengah ke dalam. Iya. Kita lihat ya. Oh, vulva vagina tidak ada kelainan. Kemudian masuk, kita periksa dulu pembukaannya. Oh, alhamdulillah Pak. Kemudian ini bukanya sudah lengkap Bu ya. Sudah lengkap ya. Ini kepala bayi sudah teraba. Kemudian ini kok ketubannya ini ternyata belum pecah Bu. Saya bantu dulu ya Bu ya untuk pecahkan ya supaya nanti biar cepat bayinya lahir ya. Kemudian sudah diterangkan amniotomi? Sudah. Sanggupan nih tinggal menyambungkan. Ambil ya pertengahan kohel gitu ya. Kemudian kita ya selipkan ya di antara dua jari. Posisi ingat ya, ini menghadap ke tangan ya. Kemudian kalau sudah sampai dalam dibalik ya. Kemudian kita periksa pundus. Pecah kalau pas kontraksi apa tidak kontraksi? Tidak ya. Bu, kenceng nggih? Oke, ya sebentar, tidak apa-apa ya. Kenceng boten? Dan oke, nggih. Tak pecah nggih. Nah, alhamdulillah Bu. Nah, ini lupa. Ya, alhamdulillah Bu, ini sudah saya pecahkan ya Bu ya. Nah, setelah sudah dipecahkan, tangan jangan buru-buru keluar. Kita ambil dulu ya. Ambil dulu apa ini? Nah, dibalik. Kemudian kita keluarkan, taruh saja di sini. Ya jangan di sini. Sini isinya apa tadi? Nah, di sini ya. Bu, sebentar Bu ya. Ini kita periksa lagi ya, apakah ada bagian janin atau tali pusat yang menurun atau turun ke bawah ya. Kemudian kita lihat air ketuban, apakah jernih atau ada darah atau bercampur mekonium ya. Kemudian baru kita keluarkan Bu. Alhamdulillah ini air ketubannya jernih. Kemudian ini bisa kita ambil, kita buang ya. Kita buang dulu cairannya. Kemudian ini kita masukkan kemana? Nah, nanti kalau masuk ke klorin kita persalinan ketak ini lewat nggak waktunya? Lewat. Yang terjadi apa? Korosi. Udah aja taruh. Nanti direndamnya adalah bersama. Ini apa namanya tadi? Dimasukkan ke dalam larutan klorin deterjen tadi ya. Kemudian dibuka dalam keadaan terbalik. Kemudian kita cek. Gampang kan? Ini sampai langkah ke-10 loh. Ini baru sampai langkah ke-10. Sekedap ya Bu ya. Ya, saya buka dulu. Ya. Bawah. Oke. Kalau belahan sekarang sudah ya mahasiswa dokter gitu ya, kadang-kadang masuk kan pakai dokter, pakai stetoskop. Kalau pakai dokter malah lebih penak gitu kan ya. Tapi kalau ini kan lebih susah, kita ajari yang lebih susah. Kalau ada dokter ya tinggal ngecek jiji tok ya kalau pakai ini. Tapi ini kita nanti kalau ujian masih pakai ini, pakai lakinya Bu, tangannya. Kemudian langkah berikutnya apa? Dibereskan dulu ya lakinya ya. Nah, pastikan pembukaan lengkap, bersih dulu diberitahu diberitahu hasilnya tadi ya. Kita PT hasilnya apa, DJJ hasilnya apa, kemudian apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan gitu ya. Ya,
Kemudian Pak, alhamdulillah tadi saya sudah periksa ya. Pembukaannya alhamdulillah sudah lengkap ya. Kemudian keadaan bayinya juga alhamdulillah tadi sehat ya. Jadi nanti Ibu kalau sudah ingin meneran, Ibu bisa meneran. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu cara meneran? Sudah itu kelas hamil ya. Sudah, tapi kita perlu menjelaskan kembali. Ya, baik ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Ibu sudah ada keinginan meneran, Ibu bisa meneran ya. Kakinya bisa ditekuk atau kalau perlu kakinya sedikit diangkat ya. Coba Bu ke sini Bu. Ya, tangannya. Tahu cara meneran? Kakinya masuk kemana? Ke lipat? Lipatan. Ya, lipat apa namanya ini ya? Lipat siku ya, lipat paha. Lipat siku ini, lipat kaki ya. Kemudian bisa ditarik ke atas ya. Nah, jadi nanti masuk ya Pak ya, dibantu ya. Mas ke lipat siku, kemudian ditarik ke atas. Kepala agak sedikit ke bawah ya. Nanti mengejar seperti kalau misalkan Ibu merasa ingin buang air besar yang keras ya, jadi di bawah, jangan mengejarnya di atas. Kalau mengejarnya di nanti habis melahirkan biasanya Ibu susah kesulitan bicara, gerok nggak ada suaranya ya. Seperti itu Pak, nanti diberi ini ya Bu ya, apa ini minum ya kalau pas ibunya istirahat, kemudian nanti bisa juga dimotivasi itu ya Bu ya. Ya itu apa, beritahu Ibu pimpinlah Ibu meneran 2, 3, 1 langkah. Nah langkah ini yang bisa sampai sejam, kadang ya cepet, tergantung dari keadaan Ibu dan keadaan bayinya. Ya Bu, nih bagus tuh kencang ya, bagus ya Bu. Ayo kencang Bu Dian, kok nggak ada suara? Ayo. Ada nggak? Tapi ada nggak pasang kayak Dian ini? Berarti kitanya gimana? Memotivasi. Ayo Bu, ayo saya ajari ya Bu ya. Ini kenceng Bu, ayo kenceng. Kalau masih anak pertama biasanya ayo yang. Nadia lah, ayo Bu. Ayo Bebu. Ya. Seng. Ada Uma. Seng. Ya. Iya, tuh. Kita lagi-lagi kitanya apa? Lagi-lagi kita lihatnya apa? Lihatnya jalan pas kontraksi benar berarti kelihatan jalan lainnya tuh buka. Tapi kalau misalkan Ibu udah ngeden kok jalan lain enggak bergeming, enggak berubah, kurvanya kok kurva anteng, maksudnya enggak ada tekanan gitu, salah berarti gitu ya. Jadi ayo Bu Dian, ayo. Iya, lagi-lagi kok lagi ya, itu 5 menit bae wis gerok kabeh ya. Sejam loh, sejam itu ya, jadi sampai capek gitu ya. Ini 1 langkah karena ada his. Nah kalau nggak ada his, oh ya Bu, pegel ya Bu ya, pegel ya. Ya luruskan dulu ya. Pak diberi minum Pak. Nah, ya kita seperti itu terus ya sampai apa? Kepala berada di depan mulut, gitu ya. Siap-siap untuk menolong handuk pokok belakang. Jadi pimpinlah Ibu untuk meneran itu terus menerus. Sudah pakai handuk itu? Belum, kotor gitu ya. Ayo Bu Dian lagi, sedikit lagi tuh Bu, sudah kelihatan tuh kepalanya tuh Bu. Sudah, ayo Bu Dian lagi. Iya, ya Allah, minum sedikit menang ya. Ya. Ayo Bu Dian
lagi yuk. Ayo Pak, disemangati Pak. Ayo Pak, semangat saya. Semangat saya. Semangat saya ya. Bisa nggak? Pimpin lagi untuk menolong. Menolong sudah bisa? Sudah. Sekarang kita siap-siap untuk menolong ya. Siap untuk menolong. Handuk gogong buka sarung. Nah, kalau kepala sudah terlihat di depan vulva 5-6 cm, lebih baik underpad diganti. Kalau misalkan tadi kontop itu diganti atau sesuai dengan kebiasaan atau kebijakan di puskesmas ya. Jangan misalkan nanti kamu lah ini kalau diganti gimana? Tidak biasa, karena biasanya ini masuknya ke amprahan itu nanti diklaimkan ke pengeluaran pasien ya, siapa pasien BPJS, non BPJS mungkin kebijakannya berbeda. Tapi secara teori ini diganti biar tetap bersih, pencegahan infeksi ya. Handuk gogong buka sarung gitu ya. Kemudian kita letakkan handuk, ingat handuknya jangan yang imut-imut ya, handuknya yang lebar supaya bisa menutupi seluruh tubuh bayi ya, tubuh ibu bayi ya. Kemudian cara meletakkannya tahu ya? Nah, bukan kayak gini ya, tapi tangan kita kayak gini biar tangan kita melintang. Bu, sedikit diangkat. Ini untuk apa sih disisain? Menahan berium. Handuk gogong buka sarung. Nah, nanti kadang-kadang kalau kita lupa untuk menutup, jadi untuk adegan buka itu enggak ada. Nanti kan kita kadang-kadang ya, nanti pas ujian tadi ngambil klaimnya itu enggak model yang kayak Bu Pani ambil klaim di ujung kemudian ditutup kayak gini kan ya. Ada yang ambil klaimnya kalau lomah kayak gini terus ya, sama nah itu nanti enggak ada adegan handuk gogong buka sarung, sudah dibuka gitu ya, makanya harus ditutup pakai sarung. Kanan atau kiri dulu? Tuh kan di situ nggak kelihatan kan? Kelihatan ya. Oh saya tembus ya kan? Tidak usah sana. Ya. Tolong kepala, bahu, badan 3, 1, 2 langkah. Nah 3 kepala itu apa? Menahan. Kemudian memeriksa lilitan saraf pusat, yang satunya putaran paksi 2 ya. Dia dibantu ya. Ya, ya 3, 1, 2 langkah. 3 untuk ke kepala. Miring, jamnya jam 12 ya, normalnya jam 12 ya. Oke ya. Nah ini ya, ini tidak boleh neken ya. Iya. Nah gini ya, ya kan normalnya. Jadi ini 3 jari ini melindungi. Kemudian apa ini namanya? Ya, menahan perineum ya. Jadi jangan sampai nanti ini maju, tangan kita ikut kepalanya maju. Kalau tangan kita coba ya. Ya. Iya Bu, ketemu iya kalau kayak gini kira-kira ininya gimana? Oke. Jadi apa yang dilakukan? Ini saya enggak pakai penutupnya dulu ya. Jadi ini. Coba ya. Ayo Bu Koden. Iya, bagus. Iya, bagus. Iya. Nah, ini tetap di mana? Ya, tetap di perineum. Jadi yang maju kepalanya aja sama tangan 3 jari ini ya. Soalnya ini melindungi apa? Droplet. Ininya biar tidak. Nah, kalau seperti ini nanti ini bisa sampai. Ya, coba kalau maju ya. Iya, ngedeng. Nah, ininya apa yang melindungi? Bebet irung lah, dilala irungnya mancung. Dan bebetnya kan tambah banyak, tambah ke bawah. Gitu ya? Oke, ya. Ulangi ya. Ya, Bu, ayo ngedeng. Nah, ya. Ya. Iya, ngedeng Bu. Bagus, iya, bagus. Bagus Bu. Iya, bagus. Iya, alhamdulillah. Bu, Nah, untuk bernafas setengah biar bisa kita kontrol ya. Kemudian kita bisa cek lilitan. Ya. Sudah diajari kalau ada lilitan sama tidak?
Sudah kan ya? Kalau ada liter sudah diajari. Ada yang belum. Ada yang, oh kalau 2 kan ada yang belum ya? Oh iya, berarti nanti ya. Kemudian apa tadi sampai di mana? Tali pusat tadi ya, menahan perineum, cek lilitan tali pusat, satunya menunggu putaran dari luar mekanisme. Ya kan? Apakah perlu kita gendok gini? Tidak kan? Memutar sebenarnya. Ya. Iya, bagus. Tolong kepala, bahu, badan. Bahu berapa langkah? 1. Ya, diparetas. Kemudian badan. Ya, diparetas kan ke bawah dulu, ke atas, lahir badan. Sambil susur. Ya, susur ini tujuannya supaya tangannya nggak jungkit. Ya, ini kalau nggak ini kan jungkit set gitu. Ini juga sama. Ini kalau nggak kita sangga, makanya sangga itu nggak di sini, tapi di supaya lengannya juga tidak jungkit. Gitu ya. Jadi sangga susur ya. Sampan penanganan bayi baru lahir. 2, 3 Bumerang kopong 2, 3 anak. Ulangi dulu ya. Yang tadi apa? Tolong kepala bagian. Padahal kan sudah ya step by stepnya ya. Biar merem ya kamunya ya. Nanti apa yang nilainya romantis. Amin. Ya, iya Bu, ya macam ya bagus, ya bagus, iya bagus, ya bagus, sedikit lagi ya, ya ha ya, cek lilitan tali pusat, tunggu putaran pasti keluar ya, ya kemudian kita pipa ya ke bawah, ke atas, sambil sur ya, kemudian nilai letakkan, kemudian letakkan jaring kecuali tangan ya maksudnya tangan ya dikeringkan tapi tidak sampai hilang ya. Kemudian setelah ini ganti ingat yang ke kering ya supaya tidak terjadi evaporasi. Pak diambil Pak, ya diambil, oke ya. Kemudian ya ada 3 untuk ibu ya kemarin ya tadi ya apa yang pertama cek ya dulu ya. Oh ini tidak ada bayi lagi ya Bu ya. Ibu karena ini bayinya tunggal 1, ini saya mau menyuntikkan obat ya Bu ya supaya ari-arinya cepat keluar ya. Nah kemudian kita suntikan posisi sepertiga pahala bagian atas. Jangan lupa aspirasi ya. Nah, kemudian 3 yang berikutnya adalah iya jepit, potong, iklan ya, potong ikat, satunya yang dibuka hanya apa? Ya, bagian pusat saja, yang lainnya tidak perlu dibuka. Kita pakainya ini aja ya, karena adanya ini kok ini. Jepit dulu, jepitnya pakai apa? Lem ya, tapi kebetulan tidak ada episiotomi ya, jadi guntingnya nggak digunakan. Sudah diajari kan ya? Sudah. Tangan kita melindungi ya bagian. Iya. Kurang lebih enggak itu 2 cm. Diluruskan. Nanti dulu. Yang dilurus caranya itu di sini. Kalau ini enggak usah dulu. Nih, lihat ya. Kulit dulu ya. Kemudian ini ya, biar nanti ketika dipotong darahnya tidak
muncrat. Paham ya? Klaim dulu di pertama 2 sampai 3 cm di depan pusat ya, digrip dulu. Setelah itu baru di apa namanya ya? Ini urut ya. Urut kita tepikan klaim yang kedua. Oke. Tangan kita lihat ya, jadi tidak begini ya. Tidak boleh, harus melindungi dan klaim harus di atasnya bedol karena bisa terjadi perpindahan tanah. Ini kan gini ya. Tadi apa ini? Urutan ya, pegang. Gampang nggak? Ya, gampang. Kemudian kita klaim yang kedua. Oke, baru kita potong ya. Oke. Nah, yang ini ke ibu, yang satu ke lalu kita sudah diajar ikat ya. Tarik ya. Ikatnya di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah klaim. Iya. Di atas atau di bawah klaim? Di Bawah klaim ya. Jadi lukanya itu tidak di bawahnya, itu tidak. Ini loh. Ini klaim ya, di sini. Kalau mau ngeklaim pakai klaim apa? Mau mengikat pakai klaim tali pusat tuh di bawahnya, jangan di atasnya ya. Ya, terus dulu baru dikencengin, gitu ya. Kemudian ke bawah. Lalu dibalik ya, dibalik. Nah, kalau ikat ini pakai alun ada susah ya? Susah. Iya. Terus kemudian nah boleh, pada prinsipnya tidak ada yang harus bagaimana, cuma harus dibahas. Dan yang penting ikatannya adalah ikatan yang kuat, karena kalau ikatannya kendor yang terjadi apa? Ya, darahnya keluar ya. Nah kemudian biar rapi, biar ini tidak jadi sumber kuman, nempel sana nempel sini harus dipotong. Ingat ya, kalau memotong-motong itu tangan kita itu selalu melindungi. Jelas? Ya. Kemarin kan saat praktek itu sama sini ada bengkok turun. Ada bengkok, oh iya, itu nanti juga nggak apa-apa. Bengkoknya tadi kurang 1 berarti ya. Tadi bengkoknya ini sudah digunakan. Ada bengkok nggak apa-apa. Ini nanti buat meletakkan ini biar nggak ngecer-ngecer. Ada bengkok nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ini ada pepetnya. Tadi kan bengkoknya 1. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Boleh nggak prinsipal, nggak prinsipil itu ya di sini ya. Kalau mau nggak apa-apa. Ini kan tadi kita sudah potong emang. Ini kan tadi ada darahnya, harapannya kalau ada bengkok itu berarti nanti mengurangi kotoran. Coba bengkok yang 1 lagi mana? Sampai kamu sampai berdiri ya. Gini ya, maksudnya gini ya. Oke. Ini jelas? Sampai di sini jelas? Nah, kemudian dilanjutkan langkah berikutnya apa? Bengkoknya sudah kok. Langkah berikutnya apa berarti? Kita letakkan bayi di atas perut ibu. Ya, coba dulu. Ya, ini bayinya letakkannya di atas perut ibu. Ayo coba. Urutannya bagaimana kemarin Bu Pani sudah ngajari? Kaki dulu apa dari atas dulu? Kepala miringkan. Kemudian kaki, kemudian tangan, kemudian tangan. Ya, ditekuk ya, diletakkan di atas hidung ya. Kemudian kaki bisa tekuk seperti kemudian ibu diseling semuanya. Ini tangan ibu untuk membelai bu. Kemudian ini tangannya ibu ya. Nah,
Jelas? Jelas. Oke. Tadi kan klemnya lepas dari Manajemen aktif skala 3 ini materi utama. PTT Plasenta masa kedua satu langkah. Nah, PTT berarti tiga lah lepaskan ya. 3, 2, 1 langkah 3. Ayo, apa? PTT 1 dekatkan. Itu apa tan? Yang itu, yang hijau. Pindah klem, dekatkan ya. Pindah klem. Nah, pindah klem. Ini biar nanti ada tarikan ini di sini ya, tarik sini ya. Mama. Pindah klem. Ada yang menyatakan ini di apa namanya? Ada yang mengatakan ini di apa namanya ini kurikulum supaya apa? Supaya darahnya enggak, kalau kita langsung pindahkan kan darahnya tercecer. Tapi ada juga yang menyatakan ini langsung pindah aja enggak apa-apa, ya supaya tidak ada terlalu terjadi penekanan atau tumpukan darah di sini. Tidak ada prinsipnya yang kan lebih sering ini di apa namanya diurut ya, lebih tepatnya kok diurut ya. Kita pindahkan klem kurang lebih berapa? 5 sampai 10 cm ke depan vulva. Kalau sudah posisi apa? Posisi tangan kita ya, seperti ini ya. Ya, kemudian tangan kita ya. Di sini apa namanya? Dorsolateral. Ya. Dan ini tolong ditekan. Bupati mau menarik tekan ya. Kemudian berikutnya adalah menegangkan, tegang. Ya, pindahkan posisi, tegangkan. Itu 3 langkah untuk PTT. Bentar ya Bu ya, saya tegangkan ya Bu ya, tegangkan. Ya, nggak usah ngeden ya bijiannya, nggak usah ngeden. Kenapa kok kalau ngeden? Bukan. Kalau iya, capek. Ngeden nggak capek. Apalagi kalau ngeden rahimnya kita ngeden kita tarik, apa yang terjadi? Turun itu melap. Balik undusnya gitu loh. Tahu nggak? Ini rahim ya, ini kan plasenta di sini normalnya ya, kemudian kita tarik, ibu ngeden, airnya pundusnya gimana ya, nanti jadi pundusnya yang harusnya begini jadi itu namanya inversi. Makanya nggak boleh ibu mengejan sebelum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Loh Bu, lah kalau plasenta sudah lepas kok mungkin boleh? Ya boleh, wong plasenta udah nggak nempel di rahim kan? Kalau plasenta udah lepas itu plasenta nempel di rahim nggak? Enggak. Jadi kalau kita tarik ada kaitannya nggak dengan fundus? Ya, tapi ngertinya pun nggak boleh. Paham ya? Kenapa tidak boleh mengejan sebelum ada tanda-tanda pelepasan plasenta? Nah, ulangi ya. Ini saya menggabungkan dari praktek-praktek yang sudah diajarkan ya. Oke. Ya, kemudian PTT sudah plasenta. Plasenta itu berarti apa? Tarik, tarik itu kalau sudah ada tanda-tanda pelepasan. Ya, tadi kan saya sudah tegangkan nih. Oh, kemudian alhamdulillah ini sepertinya area-nya sudah lepas ya Bu ya. Ini ada darah tiba-tiba. Kemudian tali pusatnya kita tarik tambah panjang. Kemudian juga ini rahimnya bentuknya lebih bulat ya. Kalau misalkan ini tertarik kita pindahkan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu, ini sudah lahir ya. Ya, nah putar ini maksudnya di sini ya, kita tarik ke arah jalan ya. Kalau sudah ada mau keluar kita tangkap gitu ya. Oke, kemudian kita putar. Maaf ya, ini enggak ini.
kita putar. Ini ya, pelan, pelan-pelan ya. Jangan sampai terburu. Kenapa? Ya, kalau robek tertinggal sedikit saja, itu bisa menyebabkan perdarahan. Nah, nanti kita akan melihat fungsi dari klem ini apa. Ya, kan? Nah, bagian yang ujung kan kadang-kadang apa? Belum keluar nih, kurang sedikit lagi, itu kita bisa menggunakan klem yang tadi. Kenapa kok saya tidak letakkan di sini kotor? Saya masukkan kembali. Ini bisa digunakan untuk menjepit. Nanti kamu akan melihat selaput ketuban itu ada yang paling ujung itu kelencir gitu loh. Tahu kelencir nggak sih? Kelencir itu kecil, tipis ya. Nah, itu kita bisa menggunakan klem ini untuk membantu mengeluarkan sampai benar-benar ya selaput itu lepas seluruhnya. Itu ya. Oke? Sampai di sini paham? Nah, satu ya itu kamu memikirkan periksa plasenta dulu apa masase dulu? Nanti ya, cek itu nanti plasenta dan robekan nanti, masase dulu ya. PTT plasenta masase divum tidak simplisis mas ya. Kalau plasenta sudah lain, maka fundus itu kurang lebih harus setinggi pusat maupun di bawah ya. 15 detik harus ada kontraksi ya. Nah, Bu, kenceng ya Bu ya. Ini ya, rahimnya keras, kontraksinya bagus. Nah, sampai di sini ya, minum dulu ya. Fase 3, 2, 1 langkah toh. Nah, setelah itu perdarahan. Aduh, kas kakinya kencang. Kas kakinya kencang. Berdarah, segera periksa plasenta dan robekan. Dipas-pakai soal perdarahan segera, betul ya? Perdarahan segera periksa plasenta dan robekan. Apa dulu? Plasenta. Ya, kita periksa dulu plasenta dari apa dulu? Dari kelengkapan bagian kotiledon. Jadi kan ada dua bagian ya. Bagian apa dan apa? Bagian maternal, juga bagian fetal ya. Kita lengkap. Kita periksa kelengkapan. Apakah ada? Kita buka ya. Apakah ada kotiledon? Kotiledon itu sudah pernah lihat? Sudah ya. Plasenta dibuka itu kan kayak gumpalan daging, puncak sono, puncak sini gitu ya. Kalau ada satu yang lubang aja kan kelihatan. Loh Bu, bisa kelihatannya gimana? Kalau kita sisihkan atau kita ini kan darahnya, nanti kan kelihatan dagingnya. Oh, ini ada bagian lubang, berarti ada yang masih tersisa. Itu lain lagi ya penanganannya ya. Ya. Kemudian di kita kemudian selanjutnya ketebalannya ya, ketebalannya kurang lebih berapa? 1 sampai 2 cm. Kalau diameternya 15 sampai 20 cm. Kemudian kita periksa bagian fetalnya juga ya, apakah apa ini tali pusatnya ya, panjangnya kita periksanya ke atas ya, jangan ke samping ya, soalnya ke samping nanti darahnya kemana. Ya, kita bisa menggunakan tangan kita. Kurang lebih jarak tangan saya dari ibu jari sampai ke kelingking itu 20. Sudah pernah diukur? Ya, diukur lah. Ya, 20. Jadi kita perkirakan, oh ini ada berapa. Jadi Anda harus tahu ukuran Anda ya, ukuran jari Anda. Anda juga harus tahu ukuran telunjuk panjangnya berapa, jari tengah berapa. Saya 9. Nah ini ya, dari sini nih, lihat ini keramik berapa. Kalau ini keramik 30, ini keramik 30. Nah ini kan 30. Nah, saya 20. Saya suka ukur 20. Ya.
Jadi diukur juga panjang tali pusat kurang lebih 50 cm ya. Kalau sudah ya, kita masukkan ke dalam apa? Ya. Kemudian ingat meletakkannya gimana? Posisi ini apa namanya? Tali pusat itu harus di bawah set. Karena biar klemnya dilepas, darahnya tidak mencerat. Jadi nggak sembarangan juga. Nanti ya, posisi di bawah. Gila, taruh aja. Nanti kita mau tutup dulu. Nah, lanjut berikutnya apa? Perdarahan segera periksa. Tadi sudah plasenta dan robekan. Sudah diajari Bu Hanif ya? Ya. Kita buka ya, vagina, jalan lahir ya. Kemudian kita periksa. Ya. Urut ya, mulai dari atas dari 12 ya. Kita periksa ada enggak robekan. Kemudian kemudian kalau ada robekan lanjutkan menja. Kalau tidak ada lanjutkan ke langkah berikutnya. Terus langkah berikutnya apa? Yang evaluasi 20 langkah dulu. Pemantauan ya. Kelompok yang mana? Yang kelompoknya yang satunya belum kayaknya. Belum ya. Kelompoknya yang satunya belum ya. Oke. Kemarin kan kelompok yang satu saya sudah ajarkan untuk pemantauan ya. Pemantauan kala 4 gitu kan ya, sebelum kita deteksi dini. Nah itu masuk ke dalam pasca tindakan 20. Apa saja? Yang pertama, ayo kemarin. Halo. Ayo pertama dari atas. TTW. Tekanan darah. Tapi ini kita sebutkan kita masih kotor ya. Jadi kita sebelum ke pasien itu kita cuci dulu ya. Cuci dulu gimana? Ya, dicuciin ya. Kemudian diteruskan kemana? Air bersih ya. Atau misalkan di sini ada keran ya boleh. Kemudian tadi ke ya. Nah, kita periksa dulu nadi ya, tekanan darah dan nadi itu, tapi tekanan darah biasanya nanti. Yang utama yang digunakan untuk menilai standar ada tidaknya kegawat-daruan bukan tekanan darah, tapi apa? Nadi. Ya, Bu. Dia coba Bu, saya pegang dulu nadi. Ya normal dulu ya. Kemudian setelah itu ini normal ya Bu ya, nadinya ya Bu ya. Kemudian kita cek apa? Yang atas TFU. Setelah TFU konsentrasi yang kelompok kemarin yang sudah ya, TFU dan konsentrasi. Kita sampaikan kepada ibu dan keluarga. Dan alhamdulillah ini kenceng ya Bu ya. Nah ini namanya rahim Bu. Kalau terasa seperti ini bagus ya, ini harus dipertahankan Mbak ya, rasakan ya. Ya nanti kita kasih tahu isinya ya. Ya ini keras ya Bu ya. Nanti kalau ini kok tidak keras atau lemah, tidak terasa, itu boleh mengusap-ngusap seperti ini sampai dengan keras lagi. Gitu ya Bu ya. Oke ya. Kemudian kita periksa kandung kemih seperti ini ya Bu ya. Sambil kan pegangan bayi ya, di sini masih ada bayi. Ini diperiksa kandung kemih. Kalau kandung kemih penuh, kita lakukan kateterisasi. Silakan kateterisasi. Nggak boleh kateterisasi kalau tidak terpasang betul. Kalau tidak benar-benar kandung kemih penuh, karena nggak mungkin pasien baru saja melahirkan terus kita minta untuk ke kamar mandi, nggak boleh. Yang bisa kita lakukan adalah berkemih spontan dengan posisi kita bisa menggunakan bispos atau bengkok. Itu kalau pasiennya bisa. Tapi biasanya pasiennya masih takut, apalagi kalau ada luka jalan. Nah, kalau kandung kemihnya penuh itu malah perda
Ya, periksa kandung kemih. Kemudian tadi sudah ya, yang berikutnya kita evaluasi kembali perdarahan yang keluar. Berapa cc kira-kira perdarahan yang keluar. Itu termasuk eval yang 20. Kemudian berikutnya apa? Ini dibuka. Nah, kemudian bisa. Nah, kembali lagi ke mana? Setelah kita evaluasi perdarahan, kembali lagi ke bayi, ya. Bu, ini adiknya sudah bisa menyusu, Bu? Sudah, alhamdulillah, ya Bu ya. Oh iya Bu, sudah bisa menyusu. Ini biar seperti ini dulu ya. Apa mau diambil atau mau di sini dulu, Bu? Diambil saja ya, ibunya mau dibersihkan ya. Baik, ini saya ambil dulu ya Bu ya. Ya, diambil dulu. Kemudian kita berikan kepada bidan yang lain. Keluarga bapaknya bingung Bu ya. Dibetak ya aku didukung semut ya. Diberikan kepada bidan yang lain gitu ya. Nah, kalau sudah kita baru dekontaminasi. Kita ambil semua alat-alat ini ya ke bawah. Ke bawah dulu, taruh dulu di bawah. Jadi alat itu nomor sekian. Yang penting adalah ini dulu, ya. Jadi ininya gimana? Ini kita ambil dulu. Sebentar ya. Ya kan di bawahnya ada obat ya. Oke. Masukkan ke dalam plastik biasanya. Kalau ini punya keluarga plastik, tapi kalau punya rumah sakit masukkan ke dalam ember. Kemudian kita bisa bersihkan ibu dengan menggunakan air bersih. Sekarang dulu pertama kita bersihkan bagian apa? Perut dulu. Kan tadi kita pegang gitu ya, kontraksi kandung kemih gitu ya. Sebentar ya Bu ya. Kemudian bagian paha. Intinya membersihkan itu dari yang kotor dulu atau yang bersih dulu? Yang kotor dulu apa bersih dulu? Lah ini nanti jadi langsung pelak gitu. Oh, lembar gue mau sini. Berarti kotorannya kemana? Kalau membersihkan itu biasakan ya. Kenapa kayak kotorannya kemana? Jadi yang bersih dulu paha, gitu ya. Paha kotor ya diceluk, gitu ya. Lebih baik lagi kalau saya tadi katakan apa? Pakai apa? Air yang mengalir. Bersih ya. Ini ya. Kemudian kaki. Itu kan kakinya kan gini ya. Bersihkan ya. Kadang-kadang sininya kotor nggak? Konyok-konyok itu dikotor. Terakhir adalah bersihkan dulu. Dikotor kan dong. Ibu tidak dikotor. Tapi kan ngurang nembe kuwi dari pada darah sini. Ya, ya kan? Kalau ibu bersalahnya kan ngecok sini, nah sininya kan mesti ada darahnya gitu ya. Kami mencontohkan anak ya. Kok bersihkan semuanya, masa ditinggal gayung. Ini ya, masukkan di dan kalau ada. Ya. Kemudian bokong ya, kemudian vagina, bokong ini kan juga area yang kotor-kotor ya. Ini kan kotor nih, ini kotor ya. Ya, bisa kok gitu ya. Nanti kalau diambil soalnya nanti darahnya kan ngalir terus. Ya, masih ngalir terus. Nah, ini biar sini dulu. Ya, ini kan bersih nih, ya. Kemudian kalau sudah ibunya kan custom. Diapakan? Siapa itu? Iya, nah. Ya. Coba tuh di atas. Atau kalau itu bisa miring gitu ya. Ayo iya, gitu kan bualah banyak sekali ya. Iya, balik dulu. Iya, bagus sekali. Oke. Nah, ya. Kemudian kita pakaikan awas balik. Yuk, kamu susu, yuk. Ini kayak gini. Cepet-cepet kayak gini. Nah, kan habis bukti ya. Kok gak percaya kenyataan kok. Jangan lupa ya ini
Simpen apa gimana? Buang. Buang apa ini? Ya ini kok tempat sampahnya kok orang kuning orang ireng kita ngopo ini. Mana saya nggak lihat kuning. Oh plastiknya ketutupan. Oh pakai baju ya? Baju ya bisa untuk minum. Pakai dulu ya Bu ya. Ya. Tutupnya dulu biar nggak habis. Nah, tapi sininya kotor apa enggak menurut? Kotor. Ya, nanti ya basah dulu ya. Iya. Yang tekniknya begini ya, ya kurang lebih begini ya. Nanti kan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, gitu ya. Kemudian basah kan? Perlu dikeringkan? Perlu. Jadi kamu tadi yang kurang adalah semprotan klorin. Tadi tuh ya baju. Oh iya. Nah, kalau mau menyemburkan klorin, ibunya harus di supaya ya oke. Nah, terus ini yang bukan ini. Kemudian semuanya kan tadi ya. Ya. Semuanya. Jadi kan bersih semuanya. Nanti bisa diganti. Ya, biar kering. Ya. Ya. Baru kita ke alat. Ya. Sambil dipesenin dulu soalnya ya. Bu, ini ibu sudah nyaman ya Bu ya? Ya saya tinggal dulu ya Bu ya sebentar. Ini alhamdulillah tadi perjalanannya sudah sedikit. Ibu nanti kita mau beres-beres saat itu kan lama ya, ke belakang dan lain sebagainya. Ingat, karena nanti kalau ibu perjalanan kita kadang nggak kelihatan. Harusnya 15 menit pertama gimana? Tengok, gitu kan ya? Tengok lagi, 15 menit pertama tengok lagi gitu kan ya? Nah ini kalau kita lama gitu kadang lupa. Dipesenin Bu, nanti kalau Bu Dian merasa darah keluar banyak, Ibu merasa pusing ya, les-lesan gitu, Ibu langsung manggil saya ya Bu ya. Ini saya mau membereskan alat-alatnya dulu. Gitu ya Bu Dian ya. Ya sebentar ya Bu ya. Kita bereskan alatnya dulu. Nah, alatnya apa yang dibereskan? Ya kita sesuaikan. Sampahnya tadi infeksius buang ke tempat sampah infeksius. Ya. Kemudian yang di dalam sini gitu ya, makanya tadi kami bilang kalau yang nggak perlu jangan ya dimasukkan di sini, karena kalau sudah seperti ini harus dibuang seperti ini ya. Kalau memang tidak ada, biasanya kalau nggak ada kotoran itu biasanya dikumpulkan nanti di sterilisator, masukkan sterilisator lagi, tapi baiknya jangan ya. Kalau sudah di sini kepakai, nggak kepakai buang gitu ya, kecuali memang yakin ini nggak ketetesan apa-apa gitu ya. Nah seperti ini pun, ini kalau nggak dibutuhkan biasanya masih dalam bungkusnya. Ini kan contoh yang sudah dibuka, harusnya ini disposable, satu pasien satu ini sahar. Jadi kalau nggak dipakai ya jangan dibuka, dibukanya nanti ketika mau digunakan saja, jadi nggak sayang gitu ya. Termasuk kateter itu juga sekarang satu pasien satu kateter ya, ini sterilisator juga. Semuanya baru nanti ini ya, misalkan ini kita buang. Nah, ini jangan lupa spek ya, sebelum dibuang harus dipul dulu. Tiga kali masukkan. Masukkan dibuang kemana? Tapi ini sama ya, teman-teman ya, nanti ya. Ini buat kamu nanti ya. Ini semuanya dengan yang tadi ya, ini rendam dalam klorin. Hampir semuanya harus tertutupi oleh klorin. Jangan lupa nih Pak, kesini daripada kamu mirip sini ya. Kalau merendam, ini harus dibuka. Sudah diajari kan dekontaminasi. Nah, jadi kami buka ini. Jadi darah-darah di sini berapa menit? 15, 30 menit atau 15? Coba.
belum menipu. Di kontak di depan aku depan biar nggak salah nanti. Ini apa lima belas? Ini ya PI di rendang. Kotor nggak apa-apa? Segera 10 menit nih. Segera setelah digunakan masukkan benda-benda ke dalam cooling setengah persen selama 10 menit. Ya. Nanti kalau kelamaan jadi bisa itu ya. Ya. Bisa semua. Bisa dilepas bisa. Kalau misalkan ininya kecil, kalau baknya besar rendam tak ininya belum sama kukunya. Ya. Nah, hitam. Hitam. Timer ya, nanti tidak terlewat. Terakhir adalah apa ini? Dalam keadaan tadi bayi diapakan? Langkah 55. Langkah 55 dibuka. Berikan salep mata. Kemudian suntik vitamin K. Ya, tadi diambil kok harusnya dulu ya bagian ya. Kemudian ini akhirnya saya ambil dulu ya bagian ya. Kanan salep mata, vitamin K, kemudian nanti 1 jamnya diberikan imunisasi. Situ ya Bu ya, bersedia Bu ya, sambil ibunya istirahat dulu ya. Ini sudah 1 jam ya. Oke. Kemudian kita yang pertama pakai handsnya itu untuk apa sebenarnya? Untuk perlindungan kita saja ya. Handsnya apakah steril? Sudah. Sekali-kali ini udah dicuci. Kalau ini sudah dapat semua kan kelompoknya Bu Parni yang ini? Sudah ya? Kelompok 1 dan 2 kan? Belum. Oh iya. Apa ya? Iya, belum selesai. Oh belum selesai, sampai ke apa? Baru pengenalan. Baru pengenalan. Iya. Oh nah, kamu nggak bilang. Maksudnya nggak menghubungi saya lagi untuk kontrak. Tadi setelah bayi 1 jam ya, bayi akan diberikan salep mata, kemudian vitamin K, kemudian langkah 56-nya adalah dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian nanti setelah 1 jam berikutnya bayi akan diberikan imunisasi hepatitis B atau hepatitis neo atau hepatitis bayi baru lahir. Oke ya. Sekarang yang pertama dulu adalah bayi diberikan salep mata bisa menggunakan erlami sertin. Oh iya. Ya, memberikan salep mata kemarin Bu Parni sampaikan ada 2 teori ya. Ada yang bilang dari bagian yang dekat mata sampai dengan luar, ada yang bilang luar sampai dengan dalam. Nah, ini saya sudah cari referensi yang valid ya, yang mana sih yang sebetulnya biar kamu nggak bingung. Pemberian salep mata itu lebih baik diberikan dari tengah ke pinggir keluar, karena di sini ada yang namanya kantong kelenjar air mata. Takutnya nanti kalau dari luar ke dalam nanti malah akan terjadi infeksi karena kotoran nanti masuk ke kantong kelenjar air mata. Itu ya, Ibu ya. Apa Dek ya, ini saya ya sambil dikomunikasikan ya. Tangan ibu jari kita menekan bagian bawah mata ya, kemudian diberikan salep itu tanpa menyentuh ya, tutupnya itu tidak menyentuh kulit bayi. Kemudian ini juga ya, salah satu dua-duanya ya. Ya oke ya.
bayi nangis, kedip-kedip, enggak apa-apa. Beritahu Bu, nanti ini jangan diusap-usap ya Bu ya, Budian ya. Bu lah kalau masuk enggak apa-apa, namanya juga salep mata, nanti masuk enggak apa-apa. Kasih tahu biar ibunya enggak bingung, gitu ya. Setelah itu bayi harus diberikan vitamin K ya, Petomenadion. Di mana? Di paha sebelah. Sebelah kanan kiri. Kiri siapa? Bayi. Untuk apa? Untuk Membedakan. mencegah infeksi. Vitamin K kok infeksi. Perdarahan. Ini dibuka? Gak apa-apa. Oh ya. Petomenadionnya. Sudah ya kemarin ya. Ini isinya 2 mili. 2 mili isinya kandungannya 2 miligram. Jadi kalau kita butuh 1 gram ngambilnya 1 miligram ngambilnya 0,5. Oke. Ya, kita ambil ya 0,5. Ini sepet 1 cc ya. Kita ambil. Ya tutup dulu ya kalau mau dikeluarkan udaranya ya. Siapa yang satu? Hati-hati ya. Ya, jatuh. Oh enggak. Dikeluarkan ya darahnya ya. Iya. Ya. IM ya. Waduh ini kok ada bayi baru lahir, ini ada cacat bawaan. Ya. Lahir. Sepertiga atas paha bagian luar sebelah kiri. Pegang dengkul itu berarti apa? Lutut bayi, supaya bayi kaget narik lutut. Bayi sehat kan kalau kaget lututnya yang ditarik ya. Nah, itu kita tidak geser ininya ya. Jadi pegang. Kalau bayinya gemuk agak sedikit ditekan. Kalau bayinya kecil ototnya sedikit agak sedikit dicubit ya. Dek sebentar ya. Lubang jarum menghadap atas. Suntikkan seluruhnya. Aspirasi. Ya. Oh lah tadi tidak ada apa ini? Membersihkan sampahnya supaya tidak teringat gitu ya. Harusnya dibersihkan dulu ya kalau ada kotoran. Oke. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan fisik dari mulai ke kepala, yang dibuka apa dulu? Kepala dulu ya, dilihat bagian kepalanya simetris enggak, ada sepal enggak, ada cabut tidak, lingkar kepalanya, ubun-ubunnya. Kemudian bagian wajahnya ya, wajahnya, matanya simetris tidak, ada kelainan tidak, gitu ya. Warnanya kuning apa tidak, putih apa tidak, gitu ya. Kemudian turun hidungnya di mana? Ya, ada lubangnya. ada kelainan tidak gitu. Nah, lupa. Kemudian ada sekret itu cairan, ada apa tidak? Kalau ada lendir atau darah. Mulut ada, ayo mulut ada apa? Ya, bibir sumbing tidak, ya, labiosikis atau labiopalatosisis. Kemudian lari ke telinga, simetris enggak dengan mata, ada kelainan bentuk enggak, ada cairannya apa? Tidak. Kalau sudah bagian dada, ya, bagian dadanya simetris. Ini ada apa? Cekungan apa tidak, retraksi. Retraksi itu cekungan apa tidak, bagian perutnya ya, tali pusatnya ada kan, baru-baru lahir, jadi kita tidak bisa mengoreksi infeksi tidak, infeksi itu setelah 24 jam ya. Tali pusatnya masih basah. Kemudian ke bawah pada perempuan, bagian labianya apakah sudah menutupi labia minora atau belum? Kalau laki-laki sudah turun. Kemudian ekstremitas bawah, ekstremitas atas ada kelainan apa tidak. Sudah kita bungkus lagi. Oh lah tadi
pemeriksaan fisik itu pertamanya kan antropometri. Harusnya diapakan dulu? Timbang dulu. Balik. 3 kilo. Ini bayi segini paling 2,5 ini. Kemudian lihat itu intan. Kebalik. Oke. Iya, coba ya untuk pemeriksaan apa ini namanya tinggi badan. Meletakkannya dari sini ya, karena coba dilihat yang kemarin kelompok yang belum maju ya. Soalnya ini sudah sampai 20 ya, jadi dari sini ya sampai ke angka 20 itu kurang lebih ini sini sampai ke sini itu kurang lebih 20 cm sekadinya, sehingga kita meletakkan bayinya itu di sini ya. Pula ini kok sini kenapa kok kayak gini? Leher. Kemudian diluruskan ya. Bu, ini pakai dibaju enggak masalah kalau ini ya. Ini ditekuk ini. Lu ya jadi pokso-pokso. Ya. Nah, ini dipaskan enggak? Dipaskan. Apa ini? Disejajarkan. Ojo dipas-pas ke yo. Sangat bela. Melos kok hitam ki. Saya kasih gitu ya. Jangan ya, dipaskan aja. Oh berapa? Oh 4,5. Ya 4,5. Ya ini kan 4,5 sini. Ya, aja. Lah 48 lah Pak. Jangan gitu ya. Nah gini ya, 47,5. Ya. Oke, nah kalau sudah 1 jam diapakan? Disuntik Ya, disuntik vitamin hepatitis ya, ini sudah 1 jam tadi periksa lama 1 jam. Nah, kemudian kalau hepatitis di mana? Di paha kanan ya. Ingat ya, kalau belum dibuka kuncinya masih begini ya. Bukanya adalah ditekan, putar gitu ya, dilepas ya. Kemudian ya pakai apa dulu? Payung. Bisa pakai air DTT enggak masalah sebenarnya. Ini nah ini tidak Pak. Ya bisa juga pakai apa namanya? Alkohol. Upayakan tidak terlalu banyak. Sedikit saja karena jangan sampai kebasahan. Nah, ya. Sama ya, sepertiga apa? Alatnya nggak lengkap ini, saya buangnya di mana? Tadi bengkoknya karena sudah dipakai. Iya, bengkoknya sudah dipakai. Berarti bengkoknya jangan dulu. Ya, jangan saja ini bengkok bersih gitu ya. Oh, tadi bengkoknya ini malah nggak dikontaminasi. Oh iya. Buang sini ya. Oke, kemudian kita suntikkan di paha kanan sepertiga, atas paha kanan bagian luar ya. Sama ya, prosedurnya sama, pegang ya lututnya, kemudian kita agak cubit kalau kurus ya, kalau kemudian kita agak regangkan kalau gemuk ke benar. Suntik, pencet ya. Oke, obat masuk. Ya, kalau sudah kita bedong oh lah tadi kan baik disiapkan ya, udah disiapkan ya. Ini kan kotor ya, karena mau diberikan ke ibunya, jadi harus pakai yang bersih. Nah ini kemarin ada masukan nih, ada mahasiswa D3 di lahan yang tidak bisa membedong.
Hidungnya geluweng kayak gitu toh. Awas kejedok. Ya, karena ya. Tuh ya. Bedong pakai kepala mau ditutup boleh, enggak juga boleh. Kalau yang biar enggak sumpel gitu ya, ya kepalanya pakai penutup kepala. Tapi kalau ibu enggak bawa, kepalanya sekalian di bedong gitu ya. Ini dipakaikan baju. Ya. Kalau bayinya masih kebesaran ya rasa dikancing ini lagi gitu ya. Sudah bisa membedong semua ya? Insya Allah. Bedong kok ora bisa. Ini ya. Kayak gini. Ini ya, ini kuncinya jangan di bawah ya, nanti kalau di bawah bayinya nggak nyaman ya, bisa di samping, bisa di ya. Oke, sudah bisa diberikan ke ibu. Ada mau ya, ada tompal Alhamdulillah kemudian ini adiknya alhamdulillah ya sudah dilakukan pemeriksaan Bu, sudah diimunisasi, juga sudah diberikan vitamin K. Ini bayinya sehat ya Bu ya, bisa ikut susui nanti ya, susui lagi ya kalau sudah mau menangis ya. Kalau ini masih kecil nggak apa-apa ya. Sudah cukup. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Ya terima kasih ya Bu ya, alhamdulillah adiknya sudah lahir, ibu juga sudah dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan adiknya sehat. Terus jangan lupa aslinya ya Bu ya, selamat 6 bulan. Saya pamit dulu ya Bu Dian ya, terima kasih banyak ya. Banyak. Kan tadi sudah alarm tuh ya, nguing-nguing gitu ya, entas. Kemudian kita ganti dengan hantu rumah tangga. Ya, jadi siapa yang menolong persalinan, yaitu yang mencuci. Kita ganti dengan sarung tangan rumah tangga, kita lakukan pencucian. Alat-alat tadi yang sudah diambil dari rendaman. Pencuciannya dengan apa? Ya, kemudian kalau sudah cuci, dikeringkan, baru nanti masuk ke sterilisasi, gitu ya. Nah, prosesnya namanya sterilisasi.